untuk mencari koin saya di sini, ya. Bukan untuk menerima, ya. Jangan kalian begini ya. Loh, kenapa kok si bro itu bisa? Jangan kau samakan kau, lepet, jakurut. Ya, jangan kau samakan ya. Biadab. Kami sebagai netizen, kami sebagai tukang transfer, kami yang menentukan. Mau ke siapa kami kasih, siapa yang kami support, itu urusan netizen. Ya. Supaya paham. Ya. Jangan kau sembarangan mencederai kekristenan itu dengan menjual-jual ayat kau lepet ya. Giliran kau disetir ke sana, giliran kau setir ke sana, ayat Alkitab itu kau dustai bodat. Ya. Sudah ku bilang, ya. Gak usah kau sembarangan sama si gembel ini. Ya, sekali ditekan tombol, LP akan muncul. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Komal? Ya sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Iya. Oh, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Makin seru teman-teman, para polikardus saling serang menyerang. Bahkan sebenarnya saya agak ragu ya, konten ini akan aman dari pelanggaran. Lantaran banyaknya cakap-cakap kotor, kebun binatang, maki-makian yang dilontarkan oleh Redda Marbun sebagai panglima tertinggi dari herdernya Edis, teman-teman. Jadi dari ucapan seseorang, ya, dari ucapan itu kita bisa menilai ini orang seperti apa, karakternya seperti apa, ajaran yang dianut seperti apa. Dan lewat perlakuan dan sikap dari Redda Marbun, kita bisa melihat sebenarnya agama Edistarian itu seperti apa. Nah, jadi teman-teman kan tahu ya, bahwa sekarang Edis memperkenalkan sebuah ajaran baru yang dia sebut sebagai reformasi. Reformasi kekristenan 2.0. Martin Luther melakukan reformasi yang pertama kepada Kristen, terus diikutin oleh John Calvin 1.1 gitu kan, yang intinya reformasi pertama. Dan sekarang Edis melakukan reformasi kedua kepada kekristenan, yang nantinya Kristen yang mengikuti Edis akan disebut sebagai Kristen Edistarian ya, atau Edis apalah gitu, terserah ya. Atau mungkin nanti namanya Kristen Herder, bisa jadi ya. Bisa jadi Kristen Herder. Ya, ini nggak tahu, kamera saya lagi error nih teman-teman ya. Lihat, dia punya handphone sudah overload, jadi sudah kameranya sudah kacau balau, handphonenya sudah mau rusak ya, karena memang seharusnya untuk rekaman seperti ini kita pakai pakai kamera untuk di komputer ya, bukan pakai HP yang dipaksakan seperti ini. Tapi ya sudahlah, kita gunakan ala kadarnya. Apa yang kita miliki kita manfaatkan ya, karena kita bukan polikardus yang komputer, laptop, perangkat semua dibiayai oleh donatur. Kita nggak punya donatur, kita cuma punya Allah, sehingga kita cuma lakukan yang bisa kita lakukan. Apalagi ini channel baru pulih. Oke, apa yang mau kita bahas nih teman-teman?
Yang mau kita bahas adalah Redda Marbun yang ngamuk-ngamuk lantaran namanya dikait-kaitkan dengan sindikat penghujat internasional. Redda Marbun ngamuk kepada Agatha, teman-teman ya. Jadi Agatha yang dia sebut sebagai Agatal, yang menyebarkan pemahaman atau ajaran gatal-gatal gitu kan. Nah, ini diamuk habis-habisan oleh Redda Marbun. Kita tahu beberapa hari yang lalu ya, Agatha itu mengklarifikasi bagaimana dia bisa kabur ke Malaysia, bagaimana dia diperlakukan selama dalam pelarian tersebut. Ya, jadi mungkin mereka merasa mereka seperti Yesus kecil gitu kan, yang dibawa kabur oleh Yusuf dan Maria ke Mesir. Nah, kalau ini dibawa kabur ke Malaysia oleh para header-header ini. Dan yang menariknya, menurut Agatha, dia di sana dipaksa untuk mengemis. Dia dipaksa untuk minta-minta uang kepada donatur. Dan memang dia mau dikirim ke Amerika menyusul Edis dan Sofiatul. Jadi memang mereka mau dikumpulkan di rumah kumpul kebo untuk menjadi penghujat internasional. Apalagi Agatha memang punya talenta, punya kemampuan dalam menghujat Islam. Itu nggak perlu diragukan lagi ya, kemampuan Agatha dalam menghujat Islam. Dan menurut Redda Marbun, semua yang disampaikan oleh Agatha ini bohong belaka. Ya. Kalau dia bilang, donatur, kenapa sekarang pindah ke Edis? Ya namanya donatur, suka-suka donatur dong. Mereka yang menentukan siapa yang kami dukung. Kan begitu. Dan yang menariknya, Redda Marbun akan membuat LP, laporan polisi teman-teman. Untuk siapa? Untuk Agatha. Nah, ini menarik teman-teman. Bahkan Redda Marbun mengatakan laporan yang ada di Polda akan kembali dinaikkan. Ya, laporan kepada Agatha yang dibuat oleh pihak Muslim akan segera dinaikkan oleh pihak sebelah, dia bilang ya. Pihak sebelah dalam hal ini tentu saja pihak Muslim, karena yang pernah membuat laporan di kepolisian terhadap Agatha itu adalah pihak Muslim. Saya sendiri nggak tahu Redda Marbun sedang berkompromi dengan siapa. Apakah ada deal-dealan di bawah tangan, ataukah ada deal-dealan di belakang, ya di belakang layar antara Redda Marbun dengan orang-orang yang melaporkan Agatha. Ya saya nggak tahu. Karena setahu saya yang melaporkan Agatha itu banyak sekali, dan salah satunya adalah API Jabodetabek ada laporkan, terus juga ada API Riau, ya API DPW Riau juga ada melaporkan Agatha. Terus di Bandung juga dilaporkan oleh beberapa aliansi. Ya itu aja sih, Bandung, Jakarta, dan Riau ya. Dan setahu saya Bandung itu cuman sekedar masih ini aduan masyarakat, belum jadi LP, masih laporan masyarakat teman-teman, aduan. Jadi cuman di Jakarta dan Riau yang berbentuk laporan polisi. Dan perkembangannya bagaimana? Ya mohon maaf, ini rahasia, saya nggak boleh sampaikan. Dan setahu saya, kalau yang berhubungan dengan Yayasan Apologet Islam Indonesia, per bulan Juni ini semua reportnya ke saya loh. Ya, reportnya ke saya teman-teman. Jadi kalau ada deal-dealan seperti ini, saya nggak tahu gitu. Kok bisa? Ada apa ini ya? Jadi sekedar informasi juga buat teman-teman. Per bulan Juni ini, Yayasan API mengalami perubahan, di mana saya in charge dalam memperbaiki Yayasan API. Dan kalian bisa lihat ya, bagi teman-teman yang memperhatikan di dunia medsos ini, kalian akan lihat bahwa API ini lagi banyak program. Mulai dari tanggal 10 kita debat, terus kita ada silaturahmi dengan beberapa yayasan Islam yang selama ini belum pernah kita kerjasama. Ya, jadi kita kerjasama dengan yayasan Islam, dengan masjid-masjid, supaya kita bisa pakai tempat masjid tersebut. Ya, supaya masjid-masjid tersebut bisa kita gunakan untuk acara-acara yang diadakan oleh API. Kalau dulu Kores hobi nyewa hotel dan nyewa ballroom, nyewa masjid ya, bahkan ada masjid yang beberapa dia sewa. Kalau saya berusaha kalau bisa ya kita dipinjamin lah ya, kita dipinjamin, karena walaupun ini uang umat, uang yayasan, kan kita diberikan amanah untuk menghematnya, untuk menggunakan dengan bijak ya. Jadi kita gunakan sebijak mungkin. Itulah kenapa saya cari masjid-masjid yang bisa kerjasama. Terus kita juga mendatangi rumah atau silaturahmi ke mertua Edis. Terus ada juga Pendeta Yakob Sulistyo yang beritanya belum kita naikkan, karena memang saya lagi ngeracik supaya itu bombastis gitu kan. Karena hasil interview kita tuh sangat bombastis dengan Pendeta Yakob Sulistyo. Nah, terus kita besok tanggal 4 itu ada kajiannya Ustadz Dio di Bogor. Nah, terus kita lanjutkan dengan renovasi. Ya, renovasi atau kita
bantu pengadaan toran dan pompa untuk musola yang ada di salah satu kota di Provinsi Jawa Barat ya, kita belum sebutkan namanya. Oke, sebutkan aja lah, nggak ada masalah ya. Indramayu teman-teman ya, kita akan ke Indramayu untuk renovasi sebuah musola. Dan itu kita lakukan di tanggal 5 kita berangkat, tanggal 6, tanggal 7 ya pulang ya. Terus di pertengahan bulan ada kajian-kajian, dan kita usahakan akan ada debat kecil di bulan Juli juga, di akhir bulan. Dan ada kajian kores, dan ada beberapa hal besar yang akan kita lakukan tapi masih disembunyikan ya, masih kita tutup. Itu sih yang akan kita lakukan, dan setahu saya nggak ada yang berhubungan dengan LP Agatha, karena semua langsung ke saya laporannya. Nah, jadi saya nggak tahu nih Reda Marbun negosiasi dengan siapa, dan kenapa dia pede bahwa laporan itu akan dinaikkan, atau ini maksudnya dia yang akan melapor, kelompok dia yang akan melapor Agatha, Husnus ya. Dan sekali lagi kita terbuka teman-teman. Kita terbuka sekali untuk informasi-informasi mengenai Agatha ya. Kalau Reda Marbun dan kawan-kawannya mungkin punya info tentang Agatha yang mau di-share, silakan. Ya, silakan. Oke. Ya, kita dengarkan dulu bagaimana Reda Marbun kejang-kejang, tapi sebelumnya promosi dulu. Supaya makin seru, jangan lupa dibeli Maudi Madu teman-teman. Ini madu yang kita produksi sendiri. Ya, mungkin teman-teman sudah tahu lah ya, kita sambil jualan madu di sini. Bahkan Yuli bilang, ini si penjual madu ini ya, datang-datang ke rumah mertua Edis. Saya lupa, harusnya saya bawa madu ke tempat mertua Edis ya. Saya kasih madu ke mertuanya, kira-kira gimana gitu. Saya takutnya nggak diminum aja gitu, karena mungkin dipengaruhi Edis ya. Oh jangan minum, itu dari HMC gitu kan. Tapi ya sudahlah. Ya ini kopi yang kita buat teman-teman, dan kopi ini baru dapat review yang sangat positif dari pecinta kopi yang ada di Lampung, karena ini kopi dari Lampung ya, kita ambil kopinya dari Lampung, dan ini adalah kopi dengan kualitas terbaik di Lampung teman-teman ya, jadi kita nggak sembarangan teman-teman. Oke. Ya, di Konoha kan begini, saat tombol ditekan dari Jerman, semua pasti bisa. Ya, mau bagaimana kabur kemana? LP sudah di sana. Ya, tunggu ya. Tunggu yang masih berkoar-koar ya. Yang masih berkoar-koar begini begono, ya kan? Ya. Shalom. Karena kalau video itu dipajang, Bro Amin, itu nggak apa-apa si Kak Mawat di itu ini nanti terpajang wajahnya. Gimana? Malah malah diteriakin namanya. Maksudnya diam-diam. Gak apa-apa, nggak usah. Lanjut. Lanjut aja. Suara doang kali. Lansia kan kayak gitu, lupa dia. Lansia kan lupa. Gak apa-apa. Ya. Ya bukan, itu kan ada 6 tadi itu lansia di sana. Aktung, bikin bukan bebek. Ya, jadi untuk laporan yang di Samarinda Klaripi cici caci, nggak usah bangga kau pesundal. Ya, ini yang saya lakukan ini bukan untuk meninggikan nama saya, ya, bukan untuk untuk mencari koin saya di sini, ya, bukan untuk menerima, ya. Jangan kalian begini ya, loh, kenapa kok si bro itu bisa? Jangan kau samakan kau, lepet, jakurut, ya, jangan kau samakan, ya, biadab. Kami sebagai netizen, kami sebagai tukang transfer, kami yang menentukan mau ke siapa kami kasih, siapa yang kami support, itu urusan netizen, ya. Supaya paham. Ya. Jangan kau sembarangan mencederai kekristenan itu dengan menjual-jual ayat kau lepet ya. Giliran kau disetir ke sana, giliran kau setir ke sana, ayat Alkitab itu kau dustai bodat. Ya. Sudah ku bilang, ya. Nggak usah kau sembarangan sama si gembel ini.
Ya, sekali ditekan tombol, LP akan muncul. Ya, tunggu bagian yang lain. Saya tidak akan diem. Ya, dan pelaporan yang kedua, yang 2 sudah ada di Polda, itu akan dinaikkan kembali oleh pihak sebelah. Ya, pendustaanmu itu mempermainkan kekristenan, menjual-jual kau sebagai orang kadrun dari kecil, kamu jual keluargamu, kamu tidak mengakui kau itu baru lumbang gaul, sangat hina kau biadab. Sangat hina kau. Ya, gara-gara apa? Hanya supaya kau bisa botok apa? It's not about jealous. No. Ngapain saya jealous sama kau, lepet? Ngapain saya jealous? Saya 2 tahun keep silent about your condition. 2 tahun saya simpan kebobrokanmu. Biadab. Muncullah kau, ya. Muncul kau di 2026 ini, ya. Tidak sesuai dengan Alkitab. Ya, dan kau juga melawan romomu sendiri, Romo Daniel. Kau mempelesetkan semuanya gara-gara apa? Gara-gara apa? Nanti jawab itu di persidangan. Kau seenak kau bilang si A itu ini penyakit ini si B si ini yang si ini yang melaporkan saya. Jawab semuanya itu nanti di persidangan. Sudah kubilang sama kau, ya. Kau masih menggatal terus. Naik ke sana, naik ke sini, ya kan? Kau bilang si Sofia itulah sindikat, semua yang di luar negeri sindikat. Inilah yang saya sesalkan terhadap si Lady Boss. Malah mau dia kemarin itu menerima si RK dan mau kau disetir oleh para apologet binatang ini. Ya. Si Lady Boss mau, ya. Nah ya nanti saya cek itu nanti kebetulan saya ada kontak dengan embassy. Lihat teman-teman, di saat si Lady Boss itu dipermainkan seperti ini, apakah saya menggait si Lady Boss masuk ke sini untuk bergabung dengan saya? No, sekali pengkhianat seumur hidup akan saya kubur dalam-dalam. No. Kebaikannya dikhianati oleh si Agatal. Kebaikannya ya dikhianati. Sampai suaminya dibawa menjemput dia, sampai kredit card suaminya di itu untuk hotel ini untuk apa? Tapi apa yang dimunculkan oleh si Agatal? Kalian jual saya, mempermainkan saya, kalian begini. Pertanggungjawabkan omonganmu itu nanti ya, nanti kepada pihak berwajib. Kami sekarang ini tidak butuh lagi ribut-ribut dengan kau, ya. Tidak butuh lagi ribut-ribut dengan kau untuk kedepannya, ya. Siapa lagi yang mau sok tolak pinggang seperti ini, ya. Silahkan. Kami akan, kalau kami ditantang, kami tidak pernah beli. Tidak pernah beli. Kami akan borong. Aturlah oplasmu itu supaya lebih bagus, supaya tidak menceng bibirmu itu ya. Hidung agak-agak di ini sedikit karena nanti tidak bisa pakai cotton bud ya, dan akan rusak nanti hidung oplas ya, atau apa itu botox entah apa itu, kurang tahu karena saya ini kan gembel nggak ngerti yang gitu. Saya sudah peringatkan, jangan sampai kau menangis darah, sudah ku peringatkan, tapi kau naik ke sana, naik ke sini, ya. Si Reda Marbun itu sama aja ya. Dia aja menelantarkan anaknya. Di mana saya menelantarkan anak anjing lonte? Hah? Di mana? Anak-anak saya sudah dewasa. Ini yang dari Munchen mau pindah ke sini, ke kota saya kerjanya. Puji Tuhan, saya bujuk karena saya supaya dekat. Di mana? Hah? Di mana anak-anak saya? Ada bukti enggak? Hah? Saya menelantarkan anak saya. Di mana? Di mana anjing? Hah? Sorry teman-teman, bahasa saya memang seperti ini teman-teman. Tapi ini adalah khusus untuk pendusta dan penipu. Di mana? Hah? Di mana si Elia?
menyebarkan data-data kau? Di mana si Elia membocorkan paspor kau, KTP kau di mana? Di mana si Elia? Ada bukti nggak? Semua udah di sini. Kamu apa? Iya, saya kan hanya supaya tahu siapa yang membocorkan, supaya tahu dong, Elia. Iya nak, jangan begitu. Kita ini sudah lama, Gampang sekali mulutmu berbicara. Kamu putar sana, kamu putar ke sini. Ya, sedikit-sedikit kamu mau begini. Momot, kalau ada yang macam-macam itu kirim ke Gaza itu bisukan, nggak usah diblokir. Ngeri sekali mulutmu. Ya, nggak usah ditampilkan itu wajahnya itu, nanti kena jijik aku melihatnya. Ya. Coba Mama Sanggul ke bawah dulu deh supaya Bang Herbert naik ke atas. Siap, Kak. Oh, ribu museo ini herder, rumputnya itu ada khusus yang ini ya. Gembel, kalau gembel itu ada khusus untuk pemotong rumputnya ya, gembel. Pemotong rumput biasanya pagi datang sore-sore. Shalom, Halo, shalom, Sito. bro. Shalom, Shalom. Titoku. Shalom. Ya, jadi Shalom. iya, tadi LP sudah kita pajang, bro. Karena apa? Supaya kita di sini kan bukan mau mencari uang atau mencari apa ya, pansos ataupun misalnya apakah itu gertak sambal atau memang kita kan memang dan kita memang jujur ya, bro ya, bahwa kita itu memang supaya kekristenan itu jangan dicemari dengan seperti itu ya, bro ya. Jadi bukan berarti omong kosong ya, bro ya. Ya. Oke, Toh. Bisa bicara? Silakan. Ya, rekan-rekan apologet, Bapak Ibu semua, ya, dari sisi masalah yang saya sudah ketahui, sebelumnya saya coba ceritakan kenapa tadi kita berada di Polda pada jam siang, yaitu ketika Pak Amin dituduhkan sebagai penipu oleh Agatha Palermo ya, dan puji Tuhan LP itu akhirnya keluar. Ya. Nah, atas ketidaksenangan Pak Amin itu, sehingga timbul masalah hukum dan dia punya hak untuk melaporkan pihak yang menuduh tanpa dasar tersebut. Oke lah, itu dari sisi hukum yang saya coba sampaikan, dan kepada Ito semua, Agatha, si Edis, dan para apologet, saya pikir saya sangat kaget ya ketika sudah semakin liar penampilan dari para apologet sampai Ito Reda pun dituduh hal-hal yang tidak sesuai fakta. Saya menyampaikan ini bukan dari sisi hukum tapi dari sisi Alkitabiah. Sebesar apapun perjuangan kalian dalam melakukan penginjilan, tapi kalau tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki itu omong kosong semua. Tidak ada hal yang bisa didapat karena justru menjadi batu sandungan bagi warga Kristen ataupun dari pihak seberang ya. Iya. Kalau kita pahami itu aturan main di Galatia 5 ayat, mungkin bisa dicatat ya para apologet ya. Saya sangat sayangkan tidak dewasaan dari para kalian semua. Nah, kalau di pasal di ayat 20 itu kan hidup yang dipimpin oleh roh. Kalau hidup yang dipimpin oleh kedagingan itu salah satunya adalah perselisihan, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan. Dan itu sangat tegas itu menyatakan bahwa tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Betul. Hidup kita ini singkat, ya. Sisa kapan sih? Mungkin bisa 1 hari, seminggu, sebulan, atau tahun depan. Nah, ini yang tidak disadari para apologet, yang seenak-enaknya menyampaikan firman Tuhan tapi nggak sesuai dengan fakta di lapangan. Kemarin saya coba bicara sama
Agatha baru bicara sedikit aja udah langsung diserang. Dan juga si Edis dan lain. Itu yang saya coba, saya memancing. Apakah pernyataan komentar saya yang menurut saya udah sangat lembut ya, tapi reaksinya berbeda. Dari situ saya bisa menilai. Dari sisi pemaparan, dari mulai saya tetap bagus, tapi kalau dari sisi mental, karakter, kayaknya perlu belajar lagi ya. Saya bukan menggurui, karena saya juga berusaha untuk lebih baik tampil sesuai dengan aturan main Tuhan. Tapi kami terima kasih, saya pribadi terima kasih atas langkah-langkah para laboyet untuk menyampaikan firman Tuhan. Tapi selajimnya menyampaikan itu dengan kehendak dan apa yang Tuhan kehendaki itu disesuaikan dengan karakter pribadi sifat. Tidak langsung memberikan statement yang tidak benar sampai harus merusak pribadi seseorang dengan tuduhan-tuduhan yang sangat berbeda dari fakta sebelumnya. Jadi itu Reda wajar marah karena ada tuduhan-tuduhan yang sangat tidak sesuai apa yang hidup dia sendiri. Tapi saya berharap dengan itu Reda nggak usahlah ditanggapi secara emosi. Itu ujian hidup itu, toh, ya. Dituntut itu kedewasaan, karena kalau itu terus menyampaikan itu kan akhirnya timbul kebencian, kepahitan yang takutnya malah dimanfaatkan oleh kuasa gelap untuk kita terus tertanam tuh kebencian, kepahitan itu. Toh pembalasan adalah hak Tuhan itu, ya. Masuk surga itu nggak gampang. Kalau orang memahami yang punya rohani yang bagus, matang itu, dia akan mengerem itu. Tidak bersikap arogan, sombong, merasa pintar. Saya menilai ya, para abang ini kesannya mengerikan itu. Malah jadi batu sandungan. Betul. Saya nggak tahu, saya yakin mereka nggak bakal masuk surga itu. Ya. Karena dengan faktanya sendiri, buah yang mereka hasilkan itu malah timbul duka cita buat para warga gereja gitu ya. Jadi kalau memang belum siap mental psikologi, nggak usah jadi apologet gitu. Saya coba meneladani Yusuf Rodi, dia lembut ya, nggak gerazak gerasuk gitu. Disampaikan dikit langsung emosi, waduh, itu kayaknya ada yang kurang beres dengan hati dan pikiran mereka. Sementara itu toh. Ya, thank you. Ya. Iya, jadi benar ya teman-teman. Ini muak kita, ya, muak, ya. Masa gara-gara kalian sebagai apologet, kalian memelintir ayat, ya, sesuai dengan keperuntukan keegoisan kalian gitu loh, ya. Kenapa sih tidak kembali ke Alkitab gitu loh? Hah? Karena tidak ada buku lain kan selain Alkitab itu. Kenapa sih? Kadang kalian sama-sama, ya kan? Setelah itu berbeda lagi nanti, ya. Coba, apa sih motivasi kalian apa sebenarnya gitu loh? Hah? Kalian tidak sadar kehidupan seperti apa sekarang di Indonesia? Hah? Nggak usah kalian bahas-bahas, panas katanya di Jerman sampai meledak itu ban. Dimanapun itu ban kalau meledak, kalau udah tua ya meledak itu. Nggak usah kalian ngurusin ini ya, kehidupan di Jerman ini, nggak usah. Itu terlalu jauh. Urus kalian yang ada di Indonesia sana. Nggak usah kalian urusin di sini. Ya ada katanya sampai ban meleleh. Ban apa itu? Aduh. Karena emang kalian kira di sini bannya meitin Konoha gitu. Karena nggak usah. Ini Konoha ini terlalu gampang sekali bikin berita-berita hoax ya. Gak ada ban di sini meleleh gara-gara apa. Kalaupun ada itu ya mungkin ya bannya yang sudah 100 tahun nggak diganti-ganti. Nggak ada itu. Boro-boro ban, kaca aja di sini kuat dibakar, apalagi ban. Gimana sih? Ya, adalah yang sampai di hotel, ya kan, di kos-kosan mencari apa? Mencari apa? Saksi. Ngeri kali kalian. Dan dipertontonkan adalah romo-romo saat ini lagi ya. Sampai akhirnya semua duit. Masalahnya semua duit. Mengerikan.
Ya, mengerikan, ya. Kalau memang ya saya memang seperti ini, itu Herbert ya. Cara saya memang berbicara seperti ini. Jadi saya tidak bisa lembut-lembut seperti orang lain karena memang beginilah saya. Tapi just is everything okay. Wadidaw teman-teman ya, mengerikan, mengerikan. Nah, inilah kelakuan-kelakuan dari herder. Dari mulutnya kita bisa tahu ajarannya seperti apa. Kan begitu teman-teman. Karena sekali lagi ya, yang kita ngomong ini kan agama. Agama tentu saja harus dicerminkan dengan akhlak kita. Bagaimana mungkin kamu bilang agama saya damai, agama saya baik, agama saya sukacita, tenang gitu kan? Tapi kelakuanmu tidak mencerminkan itu. Dari mulutmu yang keluar adalah makian, hujatan, caci maki, kebencian gitu kan. Orang bisa rasakan kalau kamu benci seseorang, teman-teman. Dan kita bisa lihat antara kubu herder dan kubu anti Edis ini benar-benar dipenuhi dengan dendam dan kebencian. Kebencian yang sangat-sangat nyata. Dan itu bisa kita rasakan, bahkan sebagai penonton ya, itu bisa nyampe ke kita. Artinya apa? Ini ngeri sekali pancaran kebencian mereka. Ngeri teman-teman ya, apalagi Agatha sampai mendramatisir bahwa dia tuh harus jalan bermil-mil gitu kan. Walaupun saya ragu, ngapain kamu jalan bermil-mil? Memangnya kamu di kampung? Ya dari satu kampung harus ke kota, atau dari satu kota ke kota lain. Di Kuala Lumpur kok susah kali gitu, nyari money changer, atau nyari makan gitu kan. Nggak sampai 1 kilo juga udah dipenuhi makanan gitu. Kecuali kamu tinggal di dalam komplek yang ke gerbang depan itu mungkin jauh. Tapi kalau komplek yang sampai ke gerbang depan itu 1 kilo, harusnya dia punya ruko-ruko juga. Sudah ada shopping centernya sendiri. Aneh sekali. Ya, tapi itulah kelakuan Oten, teman-teman. Nggak nipu, nggak makan. Ya, nggak nipu, nggak makan. Terus, Reda Marbun siap membuat LP untuk Agatha dan kami tunggu, teman-teman. Kita tunggu. Bahkan kita mungkin akan bantu follow up. Ya. Kalau sudah ada LP-nya kasih tahu, kita akan bantu ngecek dan bantu follow up tentunya. Oke? Terus, dikatakan bahwa Agatha ini juga melawan romonya sendiri ya. Ajarannya melawan romonya sendiri, yaitu Daniel Bentoro. Dan memang Romo Daniel ini belakangan lebih dekat kepada Elia Miron daripada Agatha. Saya nggak tahu ya, apakah memang ditugaskan oleh Reda Marbun agar Elia Miron merapat ke Romo Daniel, atau memang karena saran-saran atau nasihat-nasihat Romo Daniel selalu diindahkan ya oleh si Agatha, sehingga Romo Daniel mungkin juga sudah muak dengan kelakuan orang ini, atau mungkin takut tersangkut. Ya, apapun cerita, sekali lagi teman-teman ya. Menurut klaim Agatha, yang dia lakukan itu semua atas izin Romo Daniel. Artinya hujatan yang dia lakukan itu atas izin Romonya. Nah, sehingga kalau Agatha masuk, otomatis Romo Daniel ini harus dipanggil juga sebagai saksi oleh pihak kepolisian untuk dicek apa benar ini ajaran dari kamu. Apakah ini dari kamu? Kan begitu. Nah, terus dibilang bahwa Reda Marbun ini sudah lama tahu tentang kebejatan yang dilakukan oleh Agatha, tapi selama ini disembunyikan. Nah, ini bukti nyata bahwa mereka suka menyembunyikan kejahatan, teman-teman ya. Kita ambil contoh siapa ya? Firman atau Firdaus itu namanya ya, yang menghamili Fajar, aduh kok salah lagi ya. Fajar yang menghamili Michelle, yang merupakan murid Edis dan memang disiapkan untuk menjadi penghujat internasional juga. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, silakan dicek Fajar Kodok ya, menghamili Michelle. Nah, Fajar itu kan murid Edis dan memang merupakan anggota dari herdernya Edis. Dan dia sekarang disembunyikan oleh Reda Marbun. Ya, disembunyikan teman-teman. Dan didanai oleh kelompok herder ini untuk bersembunyi. Nah, ini ngerinya teman-teman. Jadi mereka ini memang suka menyembunyikan kejahatan. Suka teman-teman. Dan itu sudah mereka akui ya, bahwa mereka sudah tahu kejahatan yang dilakukan oleh Agatha udah lama sekali dan mereka biarkan. Kenapa mereka biarkan? Karena dianggap selama kamu menghujat Islam, selama kamu musuh Islam, ya kita akan lindungi, kita akan backup. Itu yang ada di otak para herder-herder ini. Termasuk Sofiatul yang beberapa kali menyampaikan, dia tidak suka mencampuri urusan pribadi. Selama kamu hujat Islam, selama kamu menyerang Islam, bagi dia itu teman. Bagi dia teman dan dia akan backup apapun yang kamu lakukan dan dia akan mendukung selama itu menyerang agama Islam. Itu sudah berkali-kali disampaikan. Ya. Oke, terus Reda Marbun juga tidak terima pernyataan-pernyataan bahwa dia menelantarkan anaknya. Karena memang ada statement dari kubu sebelah yang mengatakan Reda Marbun demi mendapatkan bule, dia menyamar bahwa dia belum punya anak. Bahkan anaknya disuruh panggil dia tante ya. Panggil dia tante, bukan panggil mama, bukan panggil mami atau ini ya sebutan untuk ibu gitu. Oke?
Jadi dia tidak terima dikatakan menelantarkan anaknya. Dan kalian bisa lihat juga tadi ada yang namanya Herbert Aritonang, teman-teman ya. Jadi Herbert Aritonang ini adalah seorang pengacara, teman-teman. Dan mungkin bagi teman-teman yang sudah lama ngikut dunia debat, dulu pun Herbert Aritonang ini sudah beberapa kali masuk ke StreamYard dan Zoom ya, zaman dulu, teman-teman. Jadi dia ini sampai punya punya kantor itu jadi pengacara juga. Misalnya kalian lagi nyari pasangan kalian selingkuh, korupsi atau apapun, dia juga jadi kayak detektif swasta kalau kita bilang ya, detektif swasta. Jadi bukan orang lama, bukan orang baru. Herbert Aritonang ini cukup mengenal dunia diskusi lintas iman karena dulu pernah ikut-ikut join, teman-teman. Ya sudah lama dia ini. Jadi saya ingat sekali mukanya. Ya saya ingat sekali mukanya dan namanya Aritonang ya, sama kayak Nora gitu kan. Masih saudaraan nih sama Nora Aritonang gitu. Jadi Herbert inilah yang ditunjuk oleh kelompok Edis dan header-headernya untuk menangani kasus hukum mereka. Termasuk Edis ya. Jadi Edis itu kan mengatakan akan melaporkan Bank BRI. Dan dia memberikan kuasanya kepada Herbert Aritonang ini untuk mengurus kasus tersebut. Saya nggak tahu sudah dilaporkan atau belum, karena biasanya BRI atau bank-bank itu kan cepat itu ya, sensitif dengan yang begituan. Begitu dilaporkan mereka biasa langsung klarifikasi, dan kalau bisa membereskan masalah itu sebelum tercium di publik. Karena sekali lagi, bagi bank, reputasi di atas segalanya. Ya, reputasi itu paling penting. Apalagi ini Edis ya. Edis ini kan sudah terbongkar identitasnya gara-gara Bank BRI. Ya, dianggap gara-gara Bank BRI, terus juga data dirinya dari bank tersebut plus transaksi keuangan. Kalau ini kan susah disangkal kalau bukan dari orang dalamnya BRI. Kalau identitas oke lah ya, mungkin dari sekolah, kantor Dukcapil atau mana lah gitu, yang Edis mungkin pernah nyerahkan KTP-nya, nah itu mungkin. Tapi kalau sudah transaksi keuangan, yang tahu itu cuma Edis dan pihak perbankannya. Bagaimana mungkin bisa sampai detil beberapa rupiah pun ada di situ. Nah ini menarik. Ya, jadi kita tunggu bagaimana Edis memproses Bank BRI lewat pengacara ini, dan apakah pengacara ini juga sanggup untuk membawa yang namanya Agatal ke meja hijau. Nah ini kita tunggu nih. Karena sekali lagi ya, kita juga standby teman-teman. Ya, pihak Yayasan API, pihak Muslim juga sangat standby dalam memerhatikan kasusnya Agatha. Mungkin Agatha sekarang ada perubahan. Ya, tidak terlalu menghujat secara vulgar kepada Islam. Tetapi sekali lagi, apakah itu benaran dia sudah berubah atau hanya karena dia takut? Ya, karena kita tahu Agatha itu mentalnya nggak gitu kuat. Berkali-kali saat dia mulai mau viral, ya, terus saat dia dilaporkan dia nangis-nangis, saya gak kuat, saya gak mau lagi gitu kan. Walaupun ya kita nggak tahu ini benaran nangis atau sengaja supaya memancing donatur untuk ngasih lebih banyak. Oke Agatha, kamu jangan menyerah, ini donasi lebih banyak, ini transferan lebih banyak gitu kan. Ya kita nggak tahu. Tapi yang pasti orang ini secara kejiwaannya nggak stabil ya, kejiwaannya nggak stabil. Ya kita tunggu saja. Ya kita tunggu supaya bisa diproses, dan kita berharap ya para penghujat-penghujat ini bisa ditangkap teman-teman. Ya, baik yang laporkan Muslim ataupun yang laporkan kelompok herder sekalipun, ya kita akan berterima kasih. Kita akan berterima kasih walaupun yang laporkan itu adalah herder yang juga notabene suka menghujat Islam. Ya, tapi minimal berkurang sedikit sampah ya. Sedikit sampah berkurang dari Indonesia, sampah-sampah yang suka mengadu domba dan merusak toleransi. Kita akan tunggu. Oke? Terus masalah Retna Marbun ini, aduh, brutal ini orang ya teman-teman ya. Saya nggak tahu ini bisa selamat atau nggak akunnya dari caci maki yang dilontarkan oleh Retna Marbun. Itulah kenapa kita nggak taruh itu jadi pembukaan. Karena begitu taruh jadi pembukaan pasti kena ini channel. Kena langsung teman-teman. Sadis ini orang. Begitu juga dengan Sofiatul Yulia. Ini kan orang-orang sadis ini semua teman-teman. Orang-orang sadis, dan dari mereka kita bisa melihat buah ajaran tersebut. Bagi teman-teman yang mungkin lagi tertarik gitu kan, lagi dibujuk rayu oleh teman-temannya, pasangannya mungkin pacarnya gitu kan, yuklah murtad. Lu lihatlah kelakuan orang-orang yang mengaku sebagai pemuka agamanya. Kalian bandingkan dengan pemuka agama Islam. Ya, itu aja sih saran dari saya, dan ya mungkin sekian, dan jangan lupa di check out madu kita teman-teman ya. Kita adalah penjual madu yang sedang menyamar menjadi konten kreator. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.